Shalom saudara, hari ini saya mengajak setiap kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-12. Dan biarlah melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, iman kita semakin dikuatkan, kita semakin semangat menjalani kehidupan, dan nama Tuhan terus dimuliakan. Mazmur pasal yang ke-12, doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan. Saudara, Anda pasti pernah bertemu dengan orang yang sangat menyebalkan dalam kehidupan ini, bukan? Sungguh sangat tidak enak terkadang ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Tiap pertemuan bisa membuat kita tertekan dan tidak nyaman. Nah, saudara, dalam salah satu bukunya, almarhum pendeta Eka Dharma Putra, beliau pernah menuliskan satu buku tentang orang-orang yang menyebalkan di dalam hidup ini, tapi dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya kutip paling tidak ada 2 model. Ya, yang pertama, ada orang yang disebut model tank. Ya, orang yang menyebalkan yang satu ini, karakternya adalah sangat sangar, berani, dan ketika marah, yaitu seperti layaknya sebuah tank. Semua orang itu takut dengan kedatangannya. Ketika dia marah, semua orang ditembaki dan ada banyak kehancuran yang terjadi. Saudara mungkin pernah ketemu sama orang kayak begini, bukan? Contoh orang kayak begini adalah kita sering ketemu sama orang yang kasar, seenak hati, merasa paling benar, dan lain sebagainya. Ini tank namanya, saudara. Yang kedua, ada orang yang tipe sniper. Ini adalah orang yang berhati-hati, sensitif, dan pendendam. Hati-hati kalau ketemu sama sniper ini. Karena kalau dia nggak suka, dia nggak ungkapkan dengan langsung. Dia akan simpan sampai waktu yang tepat, ia akan mencari kelemahan-kelemahan kita, lalu membidiknya, dan disitulah ia akan menghancurkan kita. Nah, orang tipe yang seperti ini sensitif, dia nggak suka bicara, tapi saat bicara rasanya menusuk dan sangat menyakitkan sekali. Sehingga orang-orang yang dekat dengannya harus benar-benar hati-hati kalau bicara, saudara. Nah, saudara, ada banyak lagi model yang lain, tipe-tipe yang lain, begitu ya, yang menyebalkan. Dan saya rasa saudara juga mungkin pernah bertemu dengan contoh-contoh yang lain. Atau jangan-jangan saudara juga adalah salah satu termasuk orang yang menyebalkan di sini. Nah, saudara, hari ini kita membaca dari Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur ini adalah doanya Daud. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan karena ia dicurangi. Itu membuat Daud sangat jengkel, dan orang-orang seperti itu sangat menyebalkan sekali. Orang-orang tersebut dikatakan oleh Daud adalah mereka tidak saleh, mereka yang fasik dan tidak takut akan Tuhan. Sikap mereka itu suka berkata dusta seorang kepada yang lain, mulut mereka itu manis dan suka ngomong besar. Dan yang paling menyebalkan dari orang yang seperti ini, saudara, bagi Daud adalah mereka itu merasa diri adalah pemenang. Karena mereka menindas orang lain, mereka menang atas orang-orang miskin. Mereka suka menindas orang-orang yang lemah. Orang seperti sangat menyebalkan, sebab perkataan mereka itu tidak bisa dipercaya. Perkataan mereka itu beda di depan, beda di belakang. Mungkin kita juga sering bertemu dengan orang-orang seperti itu dalam hidup kita. Entah di tempat kerja, entah di sekolah, bahkan mungkin di dalam gereja, ada orang-orang yang di depan kita bicaranya manis, tapi di belakang kita menusuk dengan tajamnya, menjelekkan kita, mengkhianati kita. Nah, supaya apa? Mereka itu terlihat benar, supaya mereka terlihat baik. Saudara, Daud mengerti sekali perasaan seperti ini, tidak nyaman, dan itu sangat menyebalkan sekali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Daud menghadapi orang seperti itu? Kita bisa belajar sama-sama. Yang pertama, Daud percaya pada janji Tuhan. Dia katakan ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji
7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Saudara, apa artinya? Artinya adalah janji Tuhan itu bisa dipercaya dan tidak akan pernah bisa berubah. Dan janji Tuhan itu paling teruji. Berbeda dengan perkataan orang-orang yang menyebalkan disebutkan oleh Daud tadi. Mereka itu ngomong di depan dan di belakang beda. Tapi sekalipun orang itu berbuat curang kepada Daud, tapi Daud tidak mencari untuk membalas orang-orang itu. Tetapi Daud tetap cari dan minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa dipercaya. Yang kedua, Daud percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan kita berbeda dengan orang-orang yang menyebalkan. Mereka hanya bisa berjanji, tapi tidak pernah bisa menepati. Dan Daud kenal betul karakter Tuhan yang ia sembah. Tuhan akan menepati setiap janjinya, dan dia akan memelihara orang-orang yang dikasihinya. Sementara orang fasik dan yang tidak saleh yang menyebalkan itu, dikatakan di ayat 9, mereka hanya kemana-mana, tetapi tidak ada arah tanpa tujuan. Dan mereka semakin banyak kebusukannya, dan mereka akan semakin kosong. Saudara, percayalah, Tuhan sangat bisa dipercaya. Ia penolong yang setia yang akan menepati janjinya dan memenuhi setiap kebutuhan setiap kita, saudara. Saudara, mungkin kita bisa ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Tidak apa-apa, Tuhan juga sayang sama mereka sebetulnya. Tapi jangan percaya penuh kepada manusia, karena manusia bisa berubah, karena manusia bisa salah. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang teruji dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Kapanpun Tuhan bisa diuji. Kapanpun Tuhan bisa dipercaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh kembali merenungkan firman-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali menyegarkan, menguatkan kami, sehingga kami boleh belajar, Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kami percaya janji Tuhan adalah iya dan amin. Dan Tuhan pasti akan menepati janji bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap orang yang mendapatkan pesan firman Tuhan ini. Biar Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biar janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan sayang sama kamu.